Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SD 3 Cileduglor atas waktu yang diluangkan kita dapat berkumpul bersama untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kak Bayu, next. SD tentang budaya positif di sekolah. Nah, Ibu Bapak, jadi di sini saya akan memaparkan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Disiplin positif pengertiannya adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau secara intrinsik tanpa hukuman dan hadiah. Jadi selama ini kita itu mengira bahwa reward and punishment atau pemberian hukuman dan hadiah itu merupakan hal yang baik bagi siswa ya. Tapi setelah saya belajar di guru penggerak, kita itu tidak dianjurkan untuk melakukan reward and punishment. Tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah dan hukuman kepada murid. Mengapa? Karena nanti kalau kita selalu melakukan itu, mengiming-imingi murid, ayo yang bisa nanti diberi hadiah, ayo yang nilainya bagus nanti ibu beri hadiah. Nah, jadi motivasi yang ada dalam diri murid itu yaitu hanya ingin dapat hadiahnya, bukan karena dia ingin mengerti, bukan karena dia ingin memahami pelajaran, tapi motivasi yang tumbuh dalam diri anak nantinya, wah hadiahnya, jadi saya ingin dapat hadiahnya, bukan karena saya ingin mengerti, bukan karena saya ingin paham. Ya, jadi reward and punishment atau hukuman dan penghargaan itu diberikan tidak terlalu sering ya, tidak dianjurkan begitu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau intrinsik dan berasal dari luar atau ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan 3. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah tadi ya, motivasi yang nomor 3. Motivasi yang nomor 3. Dengan motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi diusahakan kita motivasi murid hindari hukuman. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi selama kurikulum Merdeka ini, Ibu Bapak kan sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya. Saya lihat di kelas-kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan meningkat menjadi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Ini 2 hal yang berbeda ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas merupakan 2 hal yang berbeda. Kalau peraturan kelas itu yang membuat gurunya saja. Misalkan tidak boleh mencontek, kemudian tidak tidak boleh keluar saat sedang belajar. Nah, kalau gurunya sendiri yang membuat peraturan tanpa adanya persetujuan dari murid, itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau peraturannya itu dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama murid, muridnya setuju, berarti itu namanya kesepakatan kelas. Misalkan anak-anak setuju
jadi dibuat bersama guru dan murid. Dari kesepakatan kelas ini akan meningkat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu selain disepakati oleh guru, disepakati oleh murid, juga disepakati oleh orang tua murid. Jadi orang tua murid mengetahui nih apa saja nilai-nilai yang berlaku di kelasnya, yang di kelas 5 misalkan yang sudah dibuat bersama guru dan murid difotokan, ya, diinformasikan pada orang tua, boleh melalui surat, boleh melalui grup WhatsApp, boleh juga melalui rapat bersama orang tua murid. Jadi, nah kemudian kita akan ke 5 kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, seperti kita makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau belonging. Kalau di rumah berarti kebutuhan cinta dan kasih sayangnya dari orang tua, dari keluarga. Kalau di sekolah tentunya dari guru dengan sesama teman, ya, dengan sesama rekan guru dan kepala sekolah dalam arti yang profesional, ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. Biasanya ini anak-anak yang cerdas, ya, anak-anak yang pintar. Biasanya mereka selalu ingin diketahui kemampuannya, baik itu oleh guru maupun oleh orang tua. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, kita sering melihat misalkan anak di kelas sudah jenuh belajar, gitu kan, Bu, kapan istirahatnya? Nah, itu berarti mereka sudah membutuhkan kebebasan, gitu. Misalkan, Bu, kok lama sekali tidak istirahat, Bu, pulangnya jam berapa? Nah, itu berarti mereka menginginkan kebebasan, menginginkan freedom, gitu. Nah, kemudian kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Nah, ini terkadang kita melihat anak yang hobinya itu menggambar, hobinya menyanyi. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak, kita sebagai guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita dapat menggunakan posisi kontrol, apakah sebagai menghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi bersama murid saya Rizky, siswa kelas 5 SD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bapak Ibu guru saya. Ya, silakan duduk. Rizky. Nah, stop dulu Pak Bayu. Nah, ini tahap yang pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, tadi langkah yang pertama menstabilkan identitas sudah, ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita memanggil anak yang bermasalah, ketika anak tersebut sudah melakukan masalahnya, kita boleh menggunakan kalimat seperti tadi. Rizky, kamu boleh bermain HP, tapi kamu tidak boleh lupa bahwa kamu punya kewajiban terhadap sekolah. Atau misalkan anak memiliki kesalahan yang lain, kita boleh menggunakan kalimat seperti ini. Rizky, setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi tidak boleh hal itu dilakukan terus-menerus. Nah, kalimat seperti itu juga boleh. Banyak ini validasi tindakan yang salah. Rizky memiliki cara tertentu yang dapat menjalankan alarm dan kembali dulu. Baik Rizky, nah tadi yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi kita membenarkan atau meluruskan siswa, kemudian kita menanyakan apakah kamu mau memperbaikinya, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Pak Bayu lanjut. Rizky tahu peraturan sekolah ini yang tahu yang dulu masuk dalam sekolah dan yang sudah kelas. Semoga jawaban yang Rizky berikan tadi. Nah, jadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi
si anak itu harus diingatkan kembali tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah ya. Kemudian harus diingatkan kembali bahwa mau tidak dia itu untuk berubah, meyakinkan kembali bahwa anak tersebut berubah. Lanjut Bapak Yuk. Nanti secara tidak langsung Ibu Bapak kalau sudah melakukan segitiga restitusi, si anak tuh dia tuh akan plong perasaannya, nah akan senang walaupun dia tidak mengungkapkannya pada kita. Sebenarnya dia itu senang karena dia merasa diperhatikan, udah diajak ngobrol sama guru. Ya, ada lagi nih, mana coba nih, saling menyayangi. Ya. Kemudian ya, satu lagi nih, kita ambil salah satu aja nih, yang mana ya? Menyimak penjelasan guru. Menyimak penjelasan guru tampak atau tidak? Menyimak tampak ya, terlihat anak-anak sedang menyimak tampak ya. Menyimak penjelasan guru. Punten, tempel ke sini. Tampak yang ini. Yang satu aja. Ya. Dan segitu aja cukup ya, menyimak penjelasan guru. Nah, dari keyakinan kelas disortir jadi tampak dan tidak tampak, kita akan mengelompokkan kembali ke dalam diagram Y. Ini diagram T namanya, tampak tidak tampak, bentuknya T, jadi disebut diagram T. Kemudian diagram Y karena bentuknya seperti huruf Y, dikelompokkan lagi keyakinan kelas yang termasuk terdengar, yang termasuk terlihat, dan yang termasuk perilaku. Nah dari sini nih, yang termasuk terlihat apa saja? Pasang di sini. Saya minta tolong Pak Ajat maju Pak. Terlihat dulu, yang bisa, yang terlihat jawab Pak. Berpakaian bersih Ya betul. Pakaian bersih dan rapi. Kemudian apalagi Pak dari sini yang terlihat? Ya, yang ini mangga ditulis lagi, mengerjakan soal harus mandiri, secara mandiri. Ya, lalu apa lagi? Yang terlihat menyimak penjelasan guru. Ya, menyimak penjelasan guru itu terlihat. Kemudian untuk yang terdengar, saya minta tolong Pak Dede, terdengar. Yang bisa didengar oleh kita. Maaf, yang mana? Dari sini yang terdengar. Dari sini. Ya, yang termasuk terdengar kata Pak Dede adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu terdengar. Ya, menyanyikan lagu nasional sebelum belajar itu juga boleh, itu keyakinan kelas, itu terdengar ya. Atau membaca ayat-ayat pendek sebelum belajar, nah itu juga terdengar. Nah ya, terima kasih, kebetulan dari sini cuma ada satu yang terdengar ya. Satu lagi perilaku, yang dari sini yang merupakan perilaku, minta tolong Bu Teti ke depan Ibu. Ya betul kata Ibu Ici, saling menyayangi itu perilaku.
juga perilaku. itu masuk ke kelas yang ini yang diagram Bu masuk kelas yang Satu lagi Bu yang merupakan perilaku. nanti aja kayak gini sama. Ya. Nah, Ibu Bapak, jadi dari keyakinan kelas sudah dikelompokkan menjadi tabel T, peraturan keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan diagram Y menjadi peraturan terus ya. Keyakinan kelas menjadi keyakinan kelas yang terlihat, terdengar, dan perilaku. Yang terlihat itu seperti berpakaian bersih dan rapi, itu terlihat. Mengerjakan soal secara mandiri, itu terlihat. Menyimak penjelasan guru, terlihat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu terdengar. Kemudian kalau di keyakinan kelasnya menyanyikan lagu wajib nasional sebelum belajar, itu termasuk. Bapak ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, jika tidak, maka saya akan tutup saja. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita ya, sehingga secara perlahan-lahan sekolah kita itu dapat berubah dari waktu ke waktu ya, dapat berevolusi ke arah yang lebih baik. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan, punten sanes menggurui, hanya berbagi tugas.